Halo semua, kedan-kedanku, kembali lagi bersama aku di Jago Bola. Gimana semuanya kabar kedan-kedanku? Semoga kalian sehat selalu dan diberi perlindungan dimanapun kalian berada ya. Oke kedanku, seperti biasa nih, di video kali ini aku akan membawakan beberapa prediksi dari beberapa pertandingan nih. Untuk pertandingannya sendiri di sini akan berlaga pada tanggal 28 Juni sampai 29 Juni di ini hari. Dan untuk pertandingannya sendiri aku sudah pilih dari kelima pertandingan ini. Di pertandingan pertama di sini kita ada dari Liga Finlandia yang mempertemukan antara HK melawan Ilves. Di pertandingan kedua di sini kita ada dari Liga Swedia yang mempertemukan antara Oster melawan Sirius. Di pertandingan ketiga di sini kita ada dari Liga Norwegia nih yang mempertemukan antara Rosenborg melawan Viking. Di pertandingan keempat di sini kita ada dari Piala Dunia antar klub yang mempertemukan antara dua wakil Brazil yaitu Palmeiras melawan Botafogo. Dan di pertandingan terakhir di sini kita masih dari Piala Dunia antar klub yang mempertemukan antara Benfica melawan Chelsea. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya nih kedanku, seperti biasa bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like dan komennya agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi-prediksi untuk kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita ke pembahasannya. Oke, di pertandingan pertama di sini mempertemukan antara HK melawan Ilves. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk HK sendiri di sini mereka mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Sementara untuk Ilves sendiri di sini mereka memperoleh hasil yang sama, yaitu mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, untuk Ilves sendiri di sini tampaknya jauh lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Ilves mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara untuk HK sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke klasemen dari Liga Finlandia, di sini untuk Ilves sendiri tampaknya juga masih lebih diunggulkan, dengan Ilves sendiri berada di posisi keempat klasemen dengan perolehan 22 poin dari 12 pertandingan. Sementara untuk HK sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-9 klasemen dengan perolehan 12 poin dari 11 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran setengah dan juga 3/4. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 3 dan juga 2/3. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Ilves pur setengah. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 3. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Ilves bakalan menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 1-3. Oke, di pertandingan kedua di sini kita melompat ke Liga Swedia yang mempertemukan antara Oster melawan Sirius. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir dan kedua tim. Untuk Oster sendiri, di sini mereka memperoleh 2 hasil kemenangan dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Sementara untuk sang tamu sendiri nih, di sini Sirius juga mampu memperoleh 2 hasil kemenangan dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, untuk Oster sendiri di sini tampaknya sedikit lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Oster mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Sementara untuk Sirius sendiri, di sini mereka hanya mampu menahan imbang Oster di 3 pertandingan lainnya. Dan kalau kita masuk ke klasemen dari Liga Swedia, di sini untuk Sirius sendiri tampaknya sedikit lebih diunggulkan nih. Dengan Sirius sendiri berada di posisi ke-13 klasemen dengan perolehan 12 poin dari 12 pertandingan. Sementara untuk Oster sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-14 klasemen dengan perolehan 11 poin dari 12 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran 1/4 dan juga lek-lekan. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2,5 dan juga 2/3/4.
Dan di prediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di Oster, nahan, seperempat. Dan untuk over-undernya kalian bisa ambil di under 2,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Oster bakalan menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 2-0. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini kita melompat lagi ke Liga Norwegia nih, yang mempertemukan antara Rosenborg melawan Viking. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir dan antar kedua tim. Di sini untuk Rosenborg sendiri tampaknya mendapatkan hasil yang kurang bagus nih, dengan hanya mampu mengantongi 1 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 3 hasil kekalahan. Sementara untuk Viking sendiri, di sini mereka memperoleh hasil yang sangat sempurna. Dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini Viking mampu memperoleh 5 hasil kemenangan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir dan antar kedua tim, di sini untuk Viking sendiri tampaknya masih lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Viking mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara untuk Rosenborg sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Dan kalau kita masuk ke klasemen dari Liga Norwegia nih, di sini untuk Viking sendiri tampaknya juga masih lebih diunggulkan. Dengan Viking sendiri berada di posisi puncak klasemen dengan peringkat pertama, dengan perolehan 32 poin dari 13 pertandingan. Sementara untuk Rosenborg sendiri, di sini mereka berada di posisi ketiga klasemen, dengan perolehan 22 poin dari 12 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran, lek-lekan dan juga seperempat. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 3 dan juga 3/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di Viking, lek-lekan. Dan untuk over-undernya kalian bisa ambil di over 3. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Viking bakalan menang dengan selisih 1 gol saja ya. Dengan skor akhir berakhir dengan 2-3. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini kita ada dari Piala Dunia antar klub nih, yang mempertemukan antara 2 raksasa Brazil yaitu Palmeiras melawan Botafogo. Untuk head to head dan 5 pertandingan terakhir dan antar kedua tim. Untuk Palmeiras sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 1 hasil kekalahan. Sementara untuk Botafogo sendiri, di sini mereka memperoleh hasil yang sangat bagus dengan mampu mengantongi 4 hasil kemenangan dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir dan antar kedua tim, untuk Botafogo sendiri, di sini tampaknya masih jauh lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Botafogo mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara untuk Palmeiras sendiri, di sini mereka hanya mampu menahan imbang Botafogo di 2 pertandingan lainnya. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran, seperempat dan juga lek-lekan. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 2 dan juga 2/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di Botafogo, nahan, seperempat. Dan untuk over-undernya kalian bisa ambil di over 2. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Botafogo bakalan menang dengan selisih 1 gol saja. Dengan skor akhir berakhir dengan 1-2. Oke, di pertandingan terakhir di sini kita masih dari Piala Dunia antar klub yang mempertemukan antara 2 raksasa Eropa yaitu Benfica melawan Chelsea. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir dan antar kedua tim. Untuk Benfica sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 1 hasil kekalahan. Sementara untuk Chelsea sendiri, di sini mereka memperoleh hasil yang sangat bagus
dengan mampu mengantongi 4 hasil kemenangan. Dan satu pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Dan kalau kita masuk ke pertemuan terakhir dan terkedua tim, di sini untuk kedua tim tampaknya baru 3 kali pertemuan nih. Dan dari 3 pertemuan tersebut, di sini Chelsea mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Oke, kita lanjut ke angka yang diberikan para bandot nih. Di sini angka yang diberikan para bandot ada di angka 1/4 dan juga setengah. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2,5 dan juga 2/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Chelsea per 1/4. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Chelsea bakal menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 1-3. Oke, sekian ringkasan video prediksi dari aku nih. Bagi kalian yang pencinta single bet, kalian bisa ikutin mau ambil di handicapnya atau di over undernya kedan. Dan bagi kalian juga yang mau info berlanjut ataupun mau join grup, kalian bisa japri aja ke WA aku. Nanti aku letak di kolom deskripsi dan juga kolom komentar. Ingat, aku memprediksi berdasarkan feeling aku sendiri ya kedan. Jika kalian masih ragu dengan feelingku, kalian bisa gunakan feeling kalian masing-masing. Ingat, utamakan feeling sendiri ya kedan. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi-prediksi untuk kalian semua. Oke, aku Jago Bola di sini pamit undur diri and see you the next video.